wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man yattabi'a bi nahjihi wa 'ala ma'ahu wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wa tadabburan wa naf'al kita wa tadabbur wa tadkir wa hatta tawassul kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibtida'a marḍatillahi wa hubbihi wa tawafihi wa najih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam qabul wa la yakun bisul wa usul kulli ma'mul wa qada'u al-diyun wa shifa'u al-amrad wa kulli muradin husul wa ila akhar wa rasul al-Fatihah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh TV wong sampeyan saged memulai pengawasan rutin yang rencananya akan kita lakukan bersama setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali malam Sabtu, berarti malam Sabtu Yuki, terus malam Sabtu Malih, kira-kira. Nah, kitab yang akan kita kaji bersama, kaji bareng-bareng adalah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi hadithil mauta wa ashrafis sa'ah wa bayani mafhumi ahli sunnati wal jamaah. Dados Bapak Ibu sedanten rekan kula hormati, kitab ini namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Al-Jurbani Al-Indusi. Terus kitab ini dikarang oleh pendiri organisasi terbesar dunia, organisasi masyarakat terbesar dunia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar pertama Jamiah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tadi kitab ini belum dikenal, tidak ada yang bisa mengakses kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kitab ini boten dicetak oleh. Jadi ditulis oleh Mbah Hasyim. Waktu itu mungkin sudah disebarluaskan oleh Mbah Hasyim, tenggene santri-santri Mbah Hasyim, tapi sayangnya boten dicetak, belum sempat dicetak. Karena waktu itu memang percetakan itu kan masih perkara yang susah. Zaman Mbah
itu. Sehingga kemudian kitab ini menjadi manuskrip, menjadi simpanan kitab yang tidak bisa dibaca oleh siapapun sampai pada awal 1900-an, 1995 atau 1997, enten cucunya Kiai Hasyim namanya Gus Isom. Gus Isom itu putra-pun Kiai Hatib. Kiai Hatib itu garwa putrinipun Mbah Hasyim As'ari. Terus Mbah Hasyim gadah putri dinikahkan Kiai Hatib. Kemudian pernikahan Kiai Hatib kalian putrinipun Mbah Hasyim melahirkan Kiai alim muda, masya Allah, yang namanya Isom Hatib. Dan Gus Isom lah kemudian kitab-kitab Mbah Hasyim itu dikumpulkan, ditulis ulang oleh Gus Isom, kemudian diketik rapi, dirapikan, kemudian dicetak, sehingga kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa ditemukan pengundi-undi toko. Nah ini kenapa kemudian difotokopi? Karena ini itu lagi susah, madosi kitabnya, ngilangi kitabnya lagi susah. Akhirnya bulan pun terkirim satu oleh Pak Dr. Soleh untuk fotokopi lapor bulan-bulan. Nanti kalau ada yang besar di kitabnya, maka dikirim satu, harganya murah Bu, malah saya itu dengan kalau sami nek mobil parkir mawon mangga belajar kampung itu murah saya sebentar. Terus jenengan belajar kampung di sayur seawal kelas, tapi jenengan kebesaran kita malah saya sampai meninggal, sampai yang buyut menawi buatan di pangan rakyat, kita itu insya Allah masih wonten dan sakit dari saksi bahwa lewat sampean ini murid atau santri pun Mbah Hasyim. Kita ngerti kalau malaikat bila siapa Pak Dion saya di asal mangga amale apa berbeda masing-masing baik. Ya wis masing neraka kok dino namanya. Ada pula tak santri Mbah Hasyim. Iya tah, itu santri Mbah Hasyim ini buktinya apa? Kalau wajib Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Moga-moga itu sebab keluar sampean selamat tenggine akhirat Allah. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak sedang melawan jamaah yang melawan nanti. Kenapa sih pentingnya ngawas Risalah Ahlussunnah wal Jamaah? Sekedar keluarkan mengkaitan dinten-dinten iki kathah tiyang sing nganggep ibu-ibu menawi kumpulan dina Jumat yasinan. Yasinan kenapa? Yasinan kenapa muslimat? Minggu nggih. Ibu-ibu bilih yasinan dinten Minggu niku sebagian orang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh ibu-ibu muslimat yasinan dinten niku bid'ah. Enggak ada tuntunannya tenggene kanjeng Nabi jare kaya bapak-bapak atau mas-mas yang membuat acara tahlil kena sedih. Niku takbir Pak bilih Pak Robe sing jenggote jenggot biologis karena memang mungkin bapak atau bapak tuane gadah jenggot berarti piyambake nggih
jenggot. Tapi sebagian orang itu ada yang jenggot ideologis. Aslinya tambah tuh ada jenggot, tapi karena ada pengajian wong sing jenggot, akhirnya memaksakan tumbuh jenggot, obat dan lain sebagainya. Kadang-kadang tumbuh kok kali, banyak tumbuh sate kan. Yasinan dibid'ahkan, tahlilan mendak 30 hitung dina, 30 dina, nggih terus nggih 100 dina, enten sing tinggal di tahlil hitung dina, 30 dina, kemudian kita tahlilan 40 dina nggih, 40 dina, kemudian nyatus, kemudian mendak atau haul, kemudian nyewu bener nggih, nyewu mendak atau haul, kirim doa tenggene para ahli kubur, entah bapak tua, entah mimi tua, jarene tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, kira-kira jenengan jawab itu kalau jawab itu jangan kok. Benar apa orang yang tinggal sama-sama kira-kira lama enten tangga sampeyan atau batu sampeyan ngomong bahwa mendak bid'ah enggak diajarkan Rasulullah dengan jawab itu. Ya antum sing jawab bener, antum sing jawab asal jawab. Bulet bae wis bulet. Iki sing ketemu jawabnya sampai pribadi Mas. Dan itu marah. Tuduhan pada amaliyah orang-orang NU bahwa amaliyah itu adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu kata nopo sekedhik menyebar tenggene semua lini termasuk YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Sampai kira-kira Mas itu jawabnya pribadi. Sebagian karena dianggap amaliyah itu bid'ah, mereka bawa bangsa. Kon grutuk wong sing ngomong bid'ah, terus apa betul? Wong piyambake ngomongi sampeyan bid'ah, sampeyan to nggawa bangsa. Grutuk wong wis sampeyan bisa kena pidana ora? Dilaporkan polisi, kalah menang gitu sampai. Maka hujatan bihujatan. Kalau mereka ngomong dengan dalil, paling boten kula lan sampeyan juga bisa jawab karo dalil. Kira-kira begitu kan? Nah, niki penting untuk jenengan pahami sekedik-sekedik. Paling boten umpami enten ibu-ibu sing mulai batu saya Otopeng, terus ngambil apa namanya masker, ini cadar tapi ngomong itu bid'ah, sampeyan jawab bukan bid'ah. Kira-kira nanti kula berharap sampeyan sedanten saged memahami keterangan yang berhasil tentang bid'ah sepaham-pahamnya. Bila dereng paham, mangga kita tanya jawab bareng-bareng, tanglet dibahas sampai detail sehingga paling boten kula lan sampeyan gadah sangu tentang amaliyah Nahdlatul Ulama sing jarene sebagian yang diarani sebagai amalan sing bid'ah. Sebab kula lan sampeyan itu adalah wong Nahdlatul Ulama atau NU itu ahlus sunnah wal jamaah.
santai mawon, didamel santai mawon. Kalau sih didamel santai mawon. Ahlus Sunnah wal Jamaah mawon. Napa Pak? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ngomong. Kitab ini mangke akan menjelaskan panjenengan sedayan maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ini biasanya anak-anak muda nih, anak-anak itu. Kami adalah generas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami akan selalu ada terdepan untuk membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saya repot nih. Makanya penting sekali kula lanjenengan sebagai wong Nahdlatul Ulama, secara umum sebagai wong Ahlus Sunnah wal Jamaah niku saged paham apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, mulai Pak nggih. Mulai. Iki kok sih, Mas, sini aja lho. Niki maka numbar niki panggonan sing penuh berkah karena kula sampeyan ngaos begini masjid Kanjeng Nabi iki kali sahabat nggih ngaose nang emperan masjid bukan kula sampeyan asal barokah Mas barokah masjid jadi selama kula sampeyan Allahumma kula boten badhe maos muqaddimah bakal nggih. Kata baru sih betul alif, sing halaman pertama boten kula waos. Karena niku pengantar saking sinten Gus Muhammad Isom Hatib. Langsung mulai menggini kitabe lembaran ketiga. Mulai ini. Ngaji niki rada abot, Bu. Maksudnya keterangannya boten enten guyon-guyone. Mas, sampun bosen nggih? Sampai bosen. Jadi serius. Kula mencoba untuk menjelaskannya dengan enteng, sampai kita semua bisa paham. Kalau boten enten sing dipaham, boten apa-apa. Ayo tanya barang-barang. Sanes kula ngaji teng Astana Langgar boten. Teng Astana Langgar kula yakin banyak yang alim, alumni Boyo, alumni Babaka, alumni Kompet, boten. Bareng-bareng murojaah naos berkah bahasa Asari naos kitabe bahasa yang diberi judul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dimaknani nggih gandul atau gandulan? Maknane gandul sebut Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi tetep kedue Allah. Syukran hale syukur ala walihi ing atase pemberian Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase tuan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ba'du. Lan ing dalem sause hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fa hadza mangka utawi iki kitabun iku kitab. Auda kang nyelehaken sapa ingsun bihi ing dalam kitab syai'an ing suci-suci min hadithil mauta saking obrolane mati. Jadi tentang kitab niki Mbah Hasim akan membicarakan mati. Akan membicarakan apa? Mati Bu. Yang boleh dibahas antara lain di kitab ini adalah kematian. Nyong kula lan sampeyan niku bakal kabeh
Salah satu yang membuat hati boten atos itu adalah kasratul dzikril maut wa qiraatul Quran. Ketika Kanjeng Nabi, kalau sampeyan gak kepengen atine sampeyan atos keras, susah ditutupi, susah menerima nasihat, susah memberikan kasih sayang, kepengen sampeyan atine lemes, boten atas, maka perbanyaklah mengingat mati satu, yang kedua perbanyaklah membaca Al-Quran. Kali ini sing menyebabkan atine ulang sampeyan lemes boten atas. Wa asyratis saati lan bila-bila alamate kiamat. Jadi yang dibahas dalam kitab ini ketika dibahas yang pertama tentang mati, yang kedua tentang tanda-tanda hari kiamat. Kenapa sih penting untuk membicarakan tanda-tanda hari kiamat? Yang akan lupa kewaturi sekedar. Bila jenengan pernah ngaos hadis Arba'in Nawawi, kitab hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Muhadditsul Fuqaha wa Faqihul Muhaddisin, pakar hadis yang juga pakar fikih, tapi ahli fikih pakar hadis juga. Jadi Imam Nawawi ini, Imam An-Nawawi ini, bukan Imam Nawawi ini, kebetulan namanya sama. Imam Nawawi itu salah satu tokoh yang langka, Mas. Bukan Imam Nawawi gedongan ya. Imam Nawawi Irak mereka selia. Ada salah Nawawi gedongan. Susah menemukan pakar hadis yang ahli fikih. Susah menemukan pakar hadis yang ahli fikih. Dan sebaliknya, susah menemukan pakar fikih yang ahli hadis. Imam Nawawi menggabungkan dua-duanya. Tenggene kalangan ahli hadis, beliau disebut faqihul muhaddisin, ahli fikih, para ahli hadis. Tenggene kalangan ahli fikih disebut muhaddisul fuqaha, ahli hadis, para ahli fikih. Itu menggabungkan dua ini susah. Pernah ada itu Imam Bukhari dan Imam Muslim dulu, ahli fikih sekaligus ahli hadis. Setelah itu kosong, ahli fikih semua, betul ahli fikih, betul ahli hadis. Atau sebaliknya, ahli hadis kuat, tapi lemah ahli fikih. Imam Nawawi kuat di dalam hadis, kuat di dalam fikih. Kebelakang-kebelakangan itu seperti itu adalah imam madhab kita. Salah satu imam madhab kita yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sengaran kitab Bulughul Maram min ahaditsil ahkam. Enten maneh wahune Syafi'i pindah tenggene Maliki, Imam Ibnu Daqiqil Aid, Mesir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Mesir. Ibnu Daqiqil Aid di Mesir. Wahune Syafi'i pindah tenggene Maliki. Enten maneh bature kita Pak Dr. Al-Imam Qastanlani. Allah kalau Pak Dokter punya teman namanya Kaji Qastanlani. Nah, ini seni ya. Enten imam namanya Al-Imam Muhammad Al-Qastanlani, Mesir. Niku nggih pakar hadis, nggih pakar jarang. Walhasil Imam Nawawi tenggene Arba'in Nawawi niku mengutip hadis Jibril. Hadis yang pertama dikutip oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawiyah kitab itu adalah hadis Jibril. Bainama kunna jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Irja'a ilaina rajulun syadidu bayadil thiyab wa syadidu sawadir sya'ar
la yara ahadun minna. Pas kula lan sampeyan ngendikane Sayyidina Umar, kalau salah itu riwayat Sayyidina Umar. Pas saya dan beberapa sahabat ngobrol karo Kanjeng Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang laki-laki itu pakaiannya putih bersih, rambutnya ireng getah, layar kita semua ini nggak ada yang tahu siapa. Kemudian fajar rasa indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadisnya dikatakan Allah ini intinya hadis itu dengkule wong tadi itu ditepungaken kalih dengkule Kanjeng. Bahwa doa kafaihi ala fakidah. Efek-efek lorone niku ditaruh tenggene pikune Kanjeng Nabi. Enggak ada yang kenal. Teka sowan teng Kanjeng Nabi, tiba-tiba lungguh adep-adepan karo Kanjeng Nabi. Kemudian dengkule mepet tenggene dengkule Kanjeng Nabi, efek-efeke ditaruh tenggene pikune Kanjeng Nabi. Dia ngomong Pak Soleh dia pada tersinggung. Ini siapa? Maka sembrono tiba-tiba teka-teka mengkang. Kemudian ngomong yang fakar ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad coba sih kabarkan tentang Islam itu apa? Kemudian Rasulullah menjawab al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus kemudian jadi rukun Islam itu syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji, manistata ilaihi sabila. Setelah dijawab apa tuh kali Kanjeng Nabi, yang mau saja kan, sholat, mantap, benar sampai. Duduk bertemu. Wow ini takat, begitu dijawab ngomongnya sholat, mantap, benar sampai. Cuma akhirnya anil iman. Pertanyaan kedua, Muhammad ceritakan kepada saya iman itu apa? Kanjeng Nabi menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Sedekah ketika mantap, bagus. Fa akhbirni anil ihsan. Pertanyaan ketiga, jawab tengkulah atau kabarkan kepada saya ihsan itu apa? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah sampeyan ibadah yang Gusti Allah seolah-olah sampeyan ngerti Allah, sampeyan ada di depan Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Karena meskipun sampeyan tidak bisa melihat Allah, tapi sesungguhnya Allah bisa melihat sampeyan. Tiga ini kemudian menjadi arkanul din, rukunnya apa? Agama. Islam, iman, ihsan. Kalau maksudnya rukunnya agama, bukan rukun Islam. Kalau rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Moga-moga mampu sedang tenang. Rukun iman, apa mawon? Iman Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, pokok kali. Kalau rukun agama, apa? Rukun agama itu Islam, iman, ihsan. Dari mana ada seperti itu? Dari hadis Jibril tadi. Nah, sebagian ulama enten sing nyanjangke bukan hanya 3 rukun agama itu, tapi 4.
anisa. Itu lanjutan hadis. Muhammad ceritakan kepada saya kiamat itu apa? Jawabnya kanjeng Nabi Muhammad apa? Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Sing tanya lebih paham daripada yang di. Karena sing tanya ternyata sinten Pak? Sing tanya niku malaikat Jibril. Membah dadi bocah nom sing ganteng kaya bocah iku asal ternyata yang datang tadi itu adalah sinten? Malaikat Jibril. Nah, kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa rukun agama itu bukan 3, iman, Islam, ihsan, tapi ditambahi dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Karena memang hadis lanjutan itu setelah ditanya kiamat itu apa kata Nabi Muhammad, sing tanya lebih ngerti daripada yang ditanya. Maksudnya malaikat Jibril kan lebih tahu daripada saya Nabi Muhammad. Fa'ahbini an amaratiha. Wes sampean boten purun jawab, kok dikatakan mawon. Cerita akan tengkulak tanda-tandane ya. Kemudian kanjeng Nabi menjawab ketika ada anak melahirkan bapaknya, ketika orang Arab sudah tidak menggunakan sendal, yang tidak pernah menggunakan sandal itu ada yatatawalu nabil bunyan, tinggi-tinggian di bangunan. Mau terjadi lebih dari wong Arab, wong Bedui, tinggi-tinggian bangunan. Terjadi lebih dari sambut. Sing pernah mungkin di atas atau sing pernah haji. Sing jenenge ning Arab Saudi niku Pak, mboten enten bangunan sing pendek. Tinggi-tinggi sedang. Qatar damel Burj Khalifa Emirat Arab. Saat ini Muhammad bin Salman badai damel menara Saudi yang tingginya akan menjadi menara tertinggi di dunia, melampaui Uni Emirat Arab yang mendirikan Burj Khalifa. Sehingga sebagian ulama masih mereka hadis mengatakan bahwa rukun agama itu 4: Islam, iman, ihsan, yang keempat asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu Mbah Hasim damel kitab Risalah Ahlus Sunnah yang isinya apa? Ngeling-ngeling mati, wa asyratis sa'ah, dan ngeling-ngeling tanda-tanda hari. Bukan sembarangan Mbah Hasim itu bukan sembarangan. Memang pendiri NU top saestu. Jenengan kalau membaca kitab-kitabnya Mbah Hasim, jenengan akan serta-merta langsung paham bahwa ini orang bukan orang sembarangan. Mbah Hasim itu bukan tiang sembarangan. Oh, melanjutkan ini sekedar mengutip kenapa asyratus sa'ah menjelaskan tentang tanda-tanda hari. Kitab ini langsung akan membicarakan kematian, eleng-eleng mati. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat, wa syai'an lan ing siji-wiji minal kalami sangke omongan ala bayani sunnati wal bid'ati ing atase penjelasan sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Wa syai'an lan ing siji-wiji minal ahadits saking pira-pira hadis bi qasdin nasihati kelawan meja nasihat selain daripada ngiling-ngiling mati, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Kitab ini juga akan menjelaskan apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Yang keempat, mengutip beberapa hadis dengan tujuan untuk memberi nasihat. Wa ilallahil karimi, wa ilallahi Allah al-karimi kang mulia, kang luhur. Amudu dawa akan sapa ingsun aku kal ibtihari
wajhihi maring alai Allah al-karim kang mulia. Innahu sak temene Allah iku jawadun dat kang maha lemah, rahun tur dat kang asih, rahimun tur dat kang welas. Wa hadza awan syuruki fil maksud. Wa hadza utawi iki iku awan syuruki mangsane lumaku fil maksud ing dalem tujuan bi aunil malikil ma'bud kelawan pitulungane zat kang dadi raja al-ma'budi kang den sembah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah membuka kitab, memulai menulis kitab dengan hamdalah, sholawat, bismillah ya, bismillah, hamdalah, sholawat, kemudian menjelaskan tujuan, kemudian sekarang waktunya untuk masuk ke pembahasan inti. Kalau siapa kalian bu, siapa mungkin? Pokoknya siap selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sunnah wal bid'ah. Ini sampai jam itu nih maksudnya. Sampai jam berapa? Kalau sih pengennya mantun maghrib, mantun isak kotik. Paham mantun isak kotik? Paham kotik? Paham. Mawar mantun isak kotik. Bubar jamaah langsung. Karena biasanya ulang itu teng kota, dugi sederenge wonten rutinan sami 2 minggu sekali teng kota kepala. Nggih ternyata iki aji. Apalagi teng kota Solo jenggote kacau-kacau. Terus memperkuat alusun berjamaah semua. Apa-apa pulau sangat diatur pada saat ini berhasil. Dugi sederenge napa? Sederenge jamaah, milet jamaah, mantun jamaah langsung. Biasanya kalau tergantung Bapak Ibu. Jangan sampai ngaji nggak kenceng, jamaah maju. Ngaji nggak kenceng, tapi jamaah maju. Satu sok mawon Bapak boten. Belum itu mau bukan, yang itu mau jamaah, bosan, lalu sok. Ayo dimakmurkan masjidnya dengan jamaah, menurut jamaah dengan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana memulai. Belum perintah, terutama tenggine mas-mas ini. Sunnah apa? Dikerjakan mendapat pahala, tidak mengerjakan tidak mendapat dosa. Alhamdulillah. Sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang termalai? Apa? Sunnah itu apa? Selain itu mungkin ada yang mau nambahin? Ini sing maksud dengan ngaji bareng-bareng. Kenapa bu? Mangga bu. Kalau santai mawon nggih. Mapati sunnah bu. Nah, kata sunnah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara sing diganjar kalau dilakoni, yang dilakoni dapat pahala. Wa la yuthabu ala tarkihi. Dan kalau ditinggalkan tidak disiksa, tidak mendapatkan dosa. Itu adalah sunnah. Berarti kalau ahli sunnah maknanya bagaimana? Ahli itu pengikut as-sunnah. Apa nih? Pengikut sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, yang tidak dilakukan tidak mendapatkan siksa. Masa apa tadi? Oleh karena itu, qabla syuru'i ila ta'rifi ahli sunnah, fala budda 'alaina an na'rifa ma huwiyatis sunnah. Sebelum kita menjelaskan tentang ahlus sunnah wal jamaah, maka mau tidak mau ulang sampean harus paham
napa niku kalimat per kalimat yang menjadi susunan kalimat ahlu sunnah. Berarti kan ada kata-kata ahlul, ada kata-kata sunnah, ada kata-kata jamaah. Gitu? Kata-kata ahlus sunnah wal jamaah itu enten kata-kata ahlul itu keluarga, pengikut, penduduk maknanya. Nah, satu kata ahlul, yang kedua kata sunnatun, ahlus sunnah, yang ketiga kata jamaah. Mau pernah kasih jawab, sunnah itu mayuta bu'ana fi'li wala yu'aqab ala tarkihi, sesuatu yang kalau dilakukan dapat pahala, yang enggak, dan kalau tidak dilakukan tidak dosa. Mungkin definisi yang lain, pengertian yang lain monggo tak, kenapa tak ngaji bareng-bareng tak? Gimana? Gimana tak? Gimana tak? Gimana? Sudah dibagi lagi. Dibagi lagi. Sunat waktu kecil, pas masih pripun Pak? Nggih. Mboten apa-apa, santai mawon. Pripun? Salah-salah mboten apa-apa, Bu. Santai mawon pokoke wis lah. Murid takzir pengadem. Ampun biasa mawon, pokoknya biasa mawon, ngaji bareng tuh wis biasa mawon, salah ya sebagian. Nek kula sing salah jenengan imutaken, nek jenengan sing salah niku imutaken. Imut-imutan ngoten niku lho, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sing bener sing ndi ayo elingaken. Pripun Pak? Monggo. Nah, kalau saya sunnah muakkad juga ada. Sunnah muakkadah enten, sunnah napa malih? Sunnah muakkadah nggih. Kemudian sunnah apa malih terserah. Sunnah Iku pembagian sunnah nggih. Pembagian sunnah. Nggih, misalnya tadi salat niku enten perkara-perkara yang sunnah muakkadah dan enten sing ghairu muakkadah. Sing muakkadah contohnya qunut nggih, tenggene subuh. Nah, niku kan muakkadah menurut mazhab Syafi'i. Enten malih? Enten. Gimana? Tidak lampai kan? Tidak lampai kanjeng. Aqwalu Wa af'alu wa iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikan kanjeng Nabi atau perbuatan kanjeng Nabi bukan ngendika, kanjeng Nabi melakukan af'alun Nabi, tidak lampai kanjeng Nabi, atau boten ngendika, boten nglakoni tapi menyepakati iqrarun Nabi. Ini sunnah. Tapi ibu-ibu, bapak ini harus ibu kan bapak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kan bapak. Pengertian Mas Ibnu niku leres. Tapi niku pengertian fikih. Pengertian bapak juga leres. Tapi niku pengertian ulama hadis. Menurut fikih yang namanya sunnah itu adalah bagi mabadi itu ma'rifah wa fi'lihi wa yaqulu ala tarki, sesuatu yang kalau dijalankan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Terus kemudian dibagi enten sunnah muakkadah tadi. Niku pengertian sunnah dalam ilmu fikih. Maca doa kita, Allahu akbar katsiran, alhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila ilmi wajhatu wajhiya alladzi fatara samawati dan lain sebagainya. Itu sunnah. Sampai lakoni angsal sampai yang karena cepet-cepet kepengen dang tandur atau ngirit yang megawe begini sawah, sholat duhur kemudian nggak pakai doa iftitah, buatan masalah. Rukuk
subhana rabbiyal azim wa bihamdi, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi niku sunnah. Lamun mboten sampean baca, sampean meneng mawon Allahu akbar. Sah mboten? Sah. Dalam pengertian fikih dibahas, bapaknya memberikan sunnah dalam pengertian ulama hadis. Yang namanya sunnah itu adalah ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan atau keputusan-keputusan atau kesepakatan Rasulullah SAW. Itu namanya sunnah. Tapi bapak dan ibu dengan menghormati, sing dimaksud dengan kata-kata ahlus sunnah wal jamaah niku mboten pengertian fikih kok, juga mboten pengertian hadis. Karena kalau ngangge pengertian fikih jelas mboten nyambung. Nah, kalau menggunakan pengertian hadis berarti orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tahlilan itu sunnah. Berarti sampai ya, kalau tahlilan tidak disebut sebagai ahlus sunnah. Paham betul? Mendak niku sunnah betul. Karena memang tidak masuk dalam pengertian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga tidak pernah melakukannya. Kanjeng Nabi juga tidak pernah mengikrar, menyepakati sesuatu. Dan tidak semua yang disepakati oleh Rasulullah itu menjadi sunnah. Sebaliknya, contoh ini, tiang-tiang mangan biawak. Sahabat mangan biawak. Ngertos biawak ya? Kanjeng Nabi kemudian dikabari Kanjeng Nabi si fulan dahar biawak. Kanjeng Nabi handle menang. Oh, berarti Kanjeng Nabi tidak melarang. Apakah kemudian makan biawak sunnah? Paham betul ya? Kanjeng Nabi mengekrar sahabat, menyepakati sahabat makan daging biawak. Apakah makan daging biawak itu sunnah? Betul. Kita betul. Gak ada ceritanya orang yang ngomong, imam yang ngomong bahwa makan daging biawak itu hukumnya sunnah. Karena tidak semua yang disepakati Kanjeng Nabi itu bisa menjadi sunnah. Yang dimaksud sunnah ini kenapa? Pertanyaannya balik. Untuk memahami apa itu sunnah dan bid'ah, sampai harus paham bahwa kata-kata ini dua, sunnah dan bid'ah ini berkebalikan. Apa Pak Bu? Berkebalikan. Kayak bengi karo awan. Kalau sampean kepengen paham awan, sampean bisa memahaminya dengan memahami sebaliknya, yaitu bengi malam. Ana wadon ayu, ana wadon elek. Kalau sampean kepengen ngerti endi sing elek, sampean pasti harus ngerti endi sing Ayu Sugigi menurut jenengan ayu tak elek? Ayu Sugigi ngerti sih? Wes Pura-pura orang ngerti. Ini kok bawa nama-nama orang. Manene waduh. Sopo ya? Pun ngeten. Kalau sampean mau memahami yang muda, sampean harus paham yang tua. Mboten mawon lho. Biar enggak membawa-bawa elek. Empok Nori ini tua atau muda? Muda. Wah. Sampean bisa tahu bahwa Empok Nori itu tua karena sampean tahu ada perempuan yang muda, Amanda Manopo, Raisa, gitu kan? Dan lain sebagainya. Sampean ngerti bolot.
Kalau bolot itu saya teliti atas ya. Tuan apa nomor? Wah, sampean tahu bahwa kaji bolot itu tua karena sampean tahu orang yang muda dan ganteng pasti barang. Misalnya, kalau nomor tua, ikatan cinta itu betul nggak tak? Kalau ada ibu-ibu nggak paham ikatan cinta berarti hebat. Artinya bukan nonton sini. Walhasil, untuk bisa memahami sesuatu itu kadang-kadang bisa dengan cara memahami sebaliknya. Sampeyan diarani bid'ah mawon kalinya. Sampeyan itu sebenarnya bisa membantah dengan satu kalimat sama tak paling jelas. Sampeyan tanya bid'ah atau lebih dulu, bid'ah itu kebalikannya. Ulangi kan jenengan bahwa bid'ah itu kebalikannya sunnah. Itu 3 hadis. Saya dari pulau Putih, sedang ngawas. Akhirnya ngawasnya mulai ini pengantar ya. Moga-moga bukan berat. Kanjeng Nabi tenggine hadis Jabir, tenggine Sahih Muslim niku ngendikan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah bahwa Kanjeng Nabi ngendikan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad. Seapik-apike omongan itu adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati sampeyan dengan perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu yang baru itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Saya ulang. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad. Iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kanjeng Nabi baru ngomong tentang Al-Qur'an, tentang hadis, nggih, terus tentang sunnah. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong bid'ah. Berarti bid'ah niku kebalikannya sunnah. Paham nggih? Hadis pertama. Hadis yang kedua Pak, hadis Aibat, hadis sahabat Aibat yang dikutip tenggene Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i bahwa suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad niku berpidato yang menggebu-gebu. Wadarafat minhul uyun. Sampai beberapa orang yang mendengarkan itu nangis. Mereka ngomong, "Ya Rasulullah, wa ka'annahu khutbatu muwaddi'in." Ini kados-kados adalah khutbah atau ngendikan pamitan. Sahabat benar pas Nabi ngomong, "Fa'ausini," maka berilah kami wasiat. Kanjeng Nabi ngendikan apa? Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kalian saya perintahkan untuk as-sam' wa ta'ah. Tetap mendengarkan dan tetap taat. Kepada siapa? Kepada ulil amr, kepada para ulama dan lain sebagainya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi, meskipun yang akan memerintah sampai nanti adalah budak dari Afrika. Meskipun sampai yang dipimpin oleh budak dari Afrika, pangapunten tak ini hadis itu digambarkan bahwa sirah wong Afrika itu kayak kismis. Terus kismis sudah anggur sini. Kering Afrika itu kan modelnya pangapunten ini bukan persis.
ndase lonjong-lonjong. Sirahe lonjong-lonjong, rambutnya ngidul-ngidul. Sehingga digambarkan dalam beberapa riwayat, dalam beberapa penjelasan itu kepalanya seperti kismis. Sampean lebih ganteng, lebih gagah. Tapi meskipun sampean lebih gagah, lebih ganteng, lebih bersih, dan yang memerintah menjadi pimpinannya sampean nanti adalah wong Afrika, sampean tetap harus asam kuat, harus taat. Meskipun sing mimpin kita adalah wong desa, jarene ta Pak Jokowi wong desa ora. Jarene sebagian orang pelana plomo. Nggih kan? Lagi kampanye kan Pak Jokowi presiden kok pelana plomo. Tapi meskipun dia misalnya pelana plomo, tapi bahkan pun disahkan oleh negara kita sebagai presiden, mau tidak mau pelan sampai harus asam kuat, harus tetap taat. Enggak boleh makar, tidak boleh memberontak. Wa alaikum bisunnati, ini yang paling jelas ini. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i min ba'di adhu alaihi bin nawajib. Tetaplah kalian ikut kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Khulafa'ur rasyidin itu sinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adhu 'alaiha bin nawajid. Geget apa sebetulnya, Pak? Pangapunten. Nyokot lah. Cokot nggih. Niki geget niki. Kalau nyokot dengan gigi depan niki lemah. Gampang dicabut. Tapi adhu 'alaiha bin nawajid. Geget dengan gigi geraham. Sampai ingin geget, gigit, nggak mudah tercabut, gigit dengan gigi geraham. Alhu alaiha, peganglah kuat-kuat maksudnya sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Setelah itu kan Nabi apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setelah Kanjeng Nabi ngomong sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin, Kanjeng Nabi kemudian ngomong bid'ah. Berarti kalau begitu bid'ah itu kebalikannya sunnah. Paham ya? Dari dua hadis tadi paham ya? Kalau tambahin setengah hadis, saya memperjelas lagi. Man sannas, ini hadisnya Sayyidina Jarir. Tenggini sahih Muslim wonten. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusam min ajrihi syai'. Barang siapa yang menciptakan, memulai perkara yang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang melakukan hal tersebut tanpa ada pengurangan sama sekali. Kalau sampean memulai ngaji, kemudian nanti ngaji ini sampai terus sampean mati, anak putune sampean, maka sampean untuk ganjaran ngaji, untuk ganjaran yang merupakan bagian dari orang-orang yang datang untuk ngaji tanpa ada pengurangan sama sekali. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapapun yang menginisiasi perkara yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukan min ghairi ayyan qusa min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihi syai', tanpa ada pengurangan dosanya. Jadi kalau sampai kemudian memulai ngomong tiang, terus omongan sampai itu ditangkap oleh orang, didengarkan oleh orang, wong-wong yang lain juga ngomong yang sama dengan ngomongnya sampai, maka sampai untuk dosa ngomong, untuk bagian dosa wong sing ngomong kayak ngomongan sampean, tidak ada pengurangan sama sekali. Itu berarti dari 3 hadis itu, Allah ingin mengatakan bahwasanya yang namanya sunnah dalam pengertian ahlu sunnah wal jamaah
niku mboten sunnah seperti yang di pengertian fikih, bukan pula sunnah menurut pengertian ulama hadis, tapi sunnah yang dimaksud mriku adalah thariqah, cara, jalan. Alaikum bisunnati, kalian peganglah caraku, cara sinten? Cara kanjeng wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan cara-cara, konsep-konsep khulafa'ur rasyidin. Niku pengertian sunnah. Saya dimaksud dalam pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Paham Pak Bu? Saya dimaksud ahlus sunnah itu berarti orang-orang yang mengikuti konsep atau cara Rasulullah dan cara-cara sahabat Rasulullah dan para ulama. Berarti kalau begitu, yang namanya bid'ah itu adalah orang yang keluar dari cara-caranya Rasulullah dan cara-caranya ulama-ulama atau para ulama rasyidin dan waman ba'dah dan orang-orang setelah. Pertanyaannya sekarang, tahlilan itu sesuai dengan caranya Rasulullah. Betul? Betul. Cara Kanjeng Nabi ini ngajari ulang sampeyan zikir la ilaha illallah. Kanjeng Nabi ini ngajari ulang sampeyan untuk mendoakan orang yang mati. Kanjeng Nabi memang tidak pernah melakukan tahlil, itu benar. Kanjeng Nabi buat nanti tahlil itu benar. Zaman senin buat nanti tahlil benar. Tapi tidak berarti tahlil itu kemudian bid'ah. Karena apa? Karena tahlil itu sesuai dengan caranya Kanjeng Nabi dan caranya khulafaur rasyidin dan para ulama. Kenapa bisa begitu? Karena Kanjeng Nabi niku ngendikaken apa? Akeh-akeh maca la ilaha illallah. Akeh-akeh maca ayat-ayat Al-Qur'an. Ada enggak orang atau ulama yang bisa mengutip hadis bahwa maca qul huwallahu ahad itu salah? Yang enten betul? Enggak ada. Qul huwallahu ahad itu jelas Al-Qur'an apa betul? Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbil falaq Al-Qur'an apa betul? Qul a'udzu birabbin nas Al-Qur'an apa betul? Fatihah Al-Qur'an apa betul? Boleh ayat kursi nggih? Alif lam mim awailul baqarah Al-Qur'an apa betul? Al-Qur'an. Tahlil niku adalah maca Qur'an, maca subhanallah, maca apa? Sholawat. Gitu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Terus kemudian maca selawat mana? Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli. Diulang ping 3. Ada enggak dari bacaan-bacaan itu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad? Tidak ada. Gampang loh, Bu. Asal sampean ngerti kuncinya, sampean akan mudah membalik hujah. Asal sampean tahu dulu silat, kunci silat Mas, pagar dosa, sampean akan mudah menjatuhkan lawan sampean. Betul enten loh. Tahlilan Yasin apa yang salah? Maca Yasin, terus kemudian maca tahlil, sing tahlil niku isine wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, alhamdulillahirabbil alamin sampai amin waladhdallin, kemudian alif lam mim awailul baqarah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ngajari bacaaken apa namanya? Mayite sampean qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Niki enten riwayat. Kemudian kenapa Al-Fatihah jelas? Fatihah umul Quran, induki Al-Quran. Kenapa alif lam mim
Awailul Baqarah. Karena Awailul Baqarah ini kan surat pertama tentang Al-Baqarah, ayat pertama tentang Al-Baqarah kan. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina. Dan kemudian wa ilahukum itu adalah akhirnya surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa. Ayat kursi nggih. Terus habis niku napa? Lillahi ma fis samawati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus. Awalnya Baqarah ayat kursi jelas, ayat kursi, ayat hadis banyak yang mengatakan bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang ampuh. Kemudian akhir Baqarah, lillahi ma fis. Awal dan akhir Baqarah ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad langsung ketika kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 1. Jadi tahlilan itu isinya maca Al-Quran, maca wiridan. Kalau pengen tanya tentang wong Jawa, Al-Quran wiridan itu ada larangan tidak? Kalau tidak ada larangan, berarti dia tidak mengingkari agama Gusti Allah yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak mengingkari, berarti dia bukan bid'ah. Karena bid'ah itu pengertiannya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa. Yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang dianyar-anyarkan dan tidak sesuai dengan konsep dan ajaran kanjeng Nabi. Itu baru namanya bid'ah. Paham boten? Sholawatan berjanjinan bid'ah apa boten? Boten. Karena apa? Karena sholawatan itu diperintah oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu fi'il amr boten. Fi'il amr wal amru yadullu 'alal wujud. Yang namanya perintah menurut Al-Qur'an umumnya itu menunjukkan wajib. Wahai orang-orang yang beriman, kalian sholawatlah, hukumnya wajib kepada kanjeng Nabi. Berjanji loh isinya apa? Baca sholawat ya. Tolong baca sholawat jadi bid'ah kan sih ribet. Paham betul? Oleh karena itu maka itu adalah bid'ah. Ngopi-ngopi. Dari sampai tak bid'ah kan? Sampai dulu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Mau dicoba. Ari bid'ah apa? Ari sunnah apa? Jangan-jangan nanti dia salah mendefinisikan karena itu tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah itu aqwalun wa af'alun wa iqrarun. Kalau kita menggunakan definisi ahli hadis, maka nanti tahlil, nanti sholawatan berjanjian itu jadinya bid'ah. Tapi memang yang dinamakan ahlu sunnah pengertiannya itu adalah cara atau konsep atau manhaj Rasulullah SAW. Sehingga sesuatu yang baru tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ayat hadis. Kanjeng Nabi ngomongi Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani fil jannah. Bilal, sampean sih kok bisa dinini kita yang surga memberikan? Fa ini samitu Quran alaika. Saya itu mendengarkan suara sadare sampean yang surga. Kata kanjeng Nabi, saya tidak bilang hebat bilang wong sing dinini kanjeng Nabi teng surga niku sinten? Bilal. Ngendikane kanjeng Nabi, bima sabaqtani fil jannah.
Sampean itu modal amalnya apa Bilal? Kok sampai bisa mendahului saya di surga? Ketika di Bilal apa? Kanjeng Nabi, ulang itu ma'adhan tuqat illa wa sholaitu ba'da. Saya itu setiap habis adzan kula salat 2 rakaat. Salat sunnah adzan. Mboten saya lihat benten malih. Niki salat sunnah adzan. Kanjeng Nabi mboten ngajari niku. Saya mulai sinten? Bilal. Wama waqa'tu hadasan qat illa tawaddatu wa shallaitu fihi rakaatain. Wa shallaitu bihi rakaatain. Dan setiap kula niku hadas, kula niku kemudian wudu, tes wudu kula salat sunah rakaat. Enten salat sunat wudu. Enten salat sunat adzan 2 rakaat. Enten salat sunat wudu. Niku sanes Kanjeng Nabi sing mulai. Sing mulai sinten Pak? Bilal. Jawabnya Kanjeng Nabi napa? Qala bihima. Oh, dengan 2 perkara itulah kamu kemudian mendahului saya tenggene surga. Pertanyaan itu niku perbuatannya Kanjeng Nabi betul? Betul. Perbuatannya sinten? Bilal. Saat ini dadi sunah napa mboten? Jadi Sunah itu tenggene kitab-kitab sampai bikin. Karena apa? Karena sesuatu yang baru yang diciptakan Bilal niku sesuai dengan konsepnya Kanjeng Nabi. thariqahnya Kanjeng Nabi. Enten malih. Kanjeng Nabi salat. Iktidal, rukuk, kemudian apa? Sami Allahu liman hamidah. Enten sahabat sing jadi makmum donga. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata ngene mazhab kula lan sampeyan Imam Syafi'i apa? Pripun? Rabbana lakal Hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Sami mawon. Boleh yang ini, boleh yang ini kan. Kanjeng Nabi itu sholat nanglet. Wah, mau sing donga sapa? Kula Kanjeng Nabi. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah, saya melihat bid'atan wasabaina atau watalasina malaikat. Saya lupa hadisnya. Ada sekian puluh malaikat yang mengamini doa itu dan kemudian mereka berebut untuk mencatatnya. Pertanyaan itu Pak, doa iktidal itu saat ini hukumnya sunnah atau betul? Sunnah. Sang pikir. Sunnah. Sunnah. Saya mulai sinten. sahabat. Kanjeng Nabi nopo betul? Betul. Tapi sholat. Enten malih doa iftitah itu yang memulai boten Kanjeng Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kanjeng Nabi takbiratul ihram, sahabat makmum juga takbiratul ihram, mantun takbiratul ihram dongan niku Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajib biasa terus. Pesalat assalamualaikum warahmatullahi. Kanjeng Nabi tahaplet 5 kalimat. Kalimat mau sing maca sapa? Sahabat kemudian ngajeng kula Kanjeng Nabi. Kita ndeleng malaikat tekak ngamini dongane sampean. Berebut untuk membawa doa sampean. Doa iftitah tenggene salat sunah napa mboten? Sunah. Niku perkara baru, Bu. Sanes Kanjeng Nabi yang buat. Salat sunnah adzan, salat sunnah wudu baru. Sanes Kanjeng Nabi sing damel. Sayyidina Bilal. Enten maneh doa i'tidal. Sanes Kanjeng Nabi yang buat. Tapi kemudian itu tidak dikatakan bid'ah meskipun itu baru. Bahkan itu dikatakan sunnah karena apa? Karena tidak menyalahi aturan
aturan yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Sholat tarawih niku Kanjeng Nabi 20 rakaat. Tapi sing dilakoni teng masjid 8 rakaat. Sing memulai tarawih 20 rakaat. Kanjeng Nabi niku mboten nate tarawih jamaah, Bu. Saya ulang. Kanjeng Nabi niku mboten nate tarawih jamaah. Kanjeng Nabi niku tarawih niku hanya ping malam 23, malam selawe, malam 27. Ping. Jadi kalau anak kok astana langgar mboten tarawih, aja disalahkan. Biasa kok. Karena bunyinya nggih Kanjeng Nabi. Ana sing ngomong riwayate selawe 27 29. Enten sing riwayate ngomong 21 23 selawe. Khilaf macam-macam. Barang kemudian Kanjeng Nabi tarawih qiyamul lail dalu-dalu tarawih mboten terus isya, tapi jam 11 tapi kan. Sahabat ngerti, Bu. Kanjeng Nabi sholat apa ya? Pun leren. 8 rakaat leren. Malam kedua, sahabat semakin banyak nih pada menyaksikan. Kanjeng Nabi sholat apa ya? Semakin banyak. Cerita-cerita itu menular kepada sahabat sampai kemudian malam ketiga nih, malam 27, malam 29, hasil. Sampai kemudian Kanjeng Nabi khawatir bahwa tarawih itu jadi wajib. Sehingga Kanjeng Nabi terus mboten sholat tarawih, mboten jamaah. 8 rakaat tenggene Masjid Nabawi Madinah, seterusnya menurut riwayat sholat tenggene dalem, tenggene griya, melanjutkan menjadi 20 rakaat. Tapi mboten pernah jamaah. Hukume sholat jamaah tenggene sholat tarawih sunnah atau bid'ah? Sunnah. Boten nenten wong sing ngomong termasuk wong lagi. Pangapunten. Sederek-sederek kok sing memberikan sing ngomong bahwasanya sholat jamaah tarawih niku hukume bid'ah. Betul itu? Padahal sing membuat pertama kali jamaah niku boten Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab. Sing lanang ditunjuk Sayyidina Ali sing dadi imam. Sing wadon diimami oleh sahabat sinten? Baru setelah itu sholat tarawih dari rame teng masjid. Oh ini mboten. Kanjeng Nabi niku mboten nate tarawih jamaah. Sallu sunnatat tarawih rakaatain bijahi al-khalifah al-khalifatul ula atau al-khalifatul awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Sallu sunnatat tarawih rakaatain athabakumullah as-salata jami'ah. Bila kan enten biasa iki. Wau mboten nenten niku enten nek zamane Sayyidina Umar. Ayo sekarang ngomong bid'ah terus sampeyan. Wong sing dikam-dikam Kanjeng Nabi mboten nate jamaah. Tapi kenapa kemudian sholat sunat tarawih ini jadi hukumnya sunnah? Jamaah tenggene tarawih itu sunnah. Karena tidak menyalahi aturan yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi yang namanya ahlus sunnah itu adalah orang yang mengikuti aturannya atau konsepnya atau thariqahnya Kanjeng Nabi dan thariqah